Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ilmu kimia dasar. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu kimia. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran melalui video ini bisa bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu yang berkah untuk kita semua. Oke. Yang pertama, topik kita yang pertama adalah pengantar ilmu kimia. Diharapkan dengan adanya topik pengantar ilmu kimia, sebelum kita lebih jauh membahas tentang kimia dasar, mahasiswa itu memiliki dasar-dasar untuk mempelajari ilmu kimia, sehingga mahasiswa itu ketika mempelajari ilmu kimia secara lebih jauh, bisa lebih mudah memahami dan lebih mudah untuk dimengerti, seperti itu. Oke, ini adalah topik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu definisi ilmu kimia, metode ilmiah, zat atau bahan dan sifat-sifatnya, unsur senyawa dan campuran, serta yang terakhir simbol, rumus, dan persamaan reaksi. Oke, yang pertama itu adalah pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia itu apa sih? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, materi, sifat, perubahan dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, ilmu ini erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan sifat suatu unsur dan atom, kemudian bagaimana pembentukan suatu senyawa, bagaimana atom itu berikatan satu sama yang lain, kemudian apa kegunaan dari suatu unsur atau senyawa dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana reaksinya di alam, kemudian di mana kita bisa menemukan atom-atom tersebut di alam dan manfaatnya untuk kehidupan manusia. Itu yang akan dipelajari secara komprehensif di ilmu kimia. Nah, karena begitu pentingnya ilmu kimia, maka ilmu kimia itu disebut dengan central science. Artinya, luasan bahasan yang termasuk dalam lingkup kimia itu merupakan jembatan yang bisa berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya biologi, fisika, geologi, bahkan astronomi. Jadi ilmu-ilmu yang lain itu juga membutuhkan ilmu kimia, sehingga ilmu-ilmu tersebut terdukung dengan adanya ilmu kimia, maka ilmu-ilmu tersebut menjadi lebih bermanfaat, seperti itu. Kemudian lanjut. Secara epistemologi bahasa, ilmu kimia itu berasal dari kata alkemi, yang artinya seni menyepuh logam dan mineral. Jadi pada zaman dahulu, sebelum orang itu mengetahui apa itu ilmu kimia lebih dalam, ternyata pada zaman dahulu itu sudah ada seni menyepuh logam. Jadi logam itu disebut sedemikian rupa sehingga memiliki nilai artistik dan nilai jual yang lebih bagus. Dan ilmu kimia itu sudah berkembang di daerah Arab kuno, jauh sebelum peradaban di Eropa menjadi maju. Kita sering berhubungan dengan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhubungan dengan ilmu kimia. Misalnya air. Air itu kan susunan kimianya adalah H2O, struktur kimianya adalah H2O. Nah, kita setiap hari minum air, setiap hari menggunakan air untuk cuci, untuk mandi, dan lain sebagainya. Kemudian, bahan-bahan yang kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari itu baik bisa bersifat alami maupun bisa bersifat buatan yang dibuat atau disintesis oleh manusia secara sengaja. Seperti itu. Ini adalah cabang-cabang dari ilmu kimia. Jadi ilmu kimia itu cabangnya sangat banyak. Ada kimia organik, ada kimia anorganik, ada biokimia, kimia fisik, kimia lingkungan, kimia analitik, dan lain sebagainya. Jadi ilmunya itu sangat banyak. Kita akan bahas satu persatu apa itu kimia organik dan lain sebagainya. Jadi kalau kimia organik itu adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, materi, senyawa organik. Apa itu senyawa organik? Senyawa organik adalah senyawa yang dapat kita temukan dari makhluk hidup atau merupakan hasil dari metabolisme makhluk hidup. Nah, salah satu ciri dari senyawa organik adalah dia mengandung atom karbon, unsur karbon maksud saya, unsur karbon dan hidrogen. Dan ada juga tambahan unsur yang lain berupa nitrogen, kemudian oksigen, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya kimia anorganik. Nah, kimia anorganik ini adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang struktur, materi, sifat, dan kegunaan dari senyawa anorganik. Apa itu senyawa anorganik?
kebalikannya dengan senyawa organik ya. Kalau senyawa organik itu senyawa yang tidak bisa disintesis oleh tubuh, bukan merupakan hasil metabolisme, dan kebanyakan kita temukan dalam bentuk batuan atau mineral yang ada di dalam kerak bumi. Terus ada lagi yang namanya kimia fisika atau kimia fisik ya. Ini merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat dan perubahan kimia suatu zat serta perubahan energi yang menyertai perubahan kimia tersebut. Kemudian ada juga yang dinamakan kimia lingkungan. Kalau kimia lingkungan ini salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang interaksi bahan-bahan kimia atau reaksi-reaksi kimia yang berhubungan dengan lingkungan, misalnya berkaitan dengan polutan, kemudian polusi yang ada di alam, pencemaran, dan kaitannya dengan apa-apa yang berada di lingkungan yang itu mempengaruhi kehidupan manusia atau makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kimia analitik. Kalau ini merupakan cabang ilmu kimia yang mengkaji tentang analisis zat atau senyawa baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga diketahui komposisi, komponen, kemudian manfaat dan lain sebagainya dari suatu zat atau senyawa. Kemudian ada juga yang namanya biokimia. Kalau kita lihat asal susunan katanya, biokimia ini tersusun atas dua kata ya, biologi dan kimia. Jadi, kalau biokimia ini salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia yang berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi misalnya reaksi enzimatis, reaksi metabolisme, atau apa-apa reaksi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Ini belum saya sebutkan bahwa ada salah satu cabang ilmu kimia itu dinamakan kimia makanan. Kimia makanan ini berkaitan tentang kandungan suatu zat yang terdapat dalam makanan, kemudian berapa kalorinya, berapa energinya, bagaimana pemecahannya, bagaimana sintesis dan pemecahan dari makromolekul yang ada dalam tubuh manusia, misalnya protein, lemak, karbohidrat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Topik selanjutnya adalah kita akan mempelajari apa itu perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur ini zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Misalnya natrium, hidrogen, oksigen, besi, dan karbon. Kalau senyawa ini zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Jadi perbandingannya itu selalu sama. Misalnya karbon dioksida, rumus kimianya selalu CO2, karbon dioksida. Kemudian air, H2O. Selalu perbandingannya antara unsur H dan unsur O itu 2:1. Ada juga CaCO3. CaCO3 ini kapur ya, kapur yang digunakan untuk membangun rumah. Itu perbandingannya selalu 1 Ca, 1 karbon, dan 1 oksigen. Kemudian ada juga yang disebut campuran. Kalau campuran ini gabungan dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Misalnya larutan gula, susu, air, dan kanji. Nah, yang terakhir ada susunan materi. Susunan materi ini yang berkaitan dengan unsur, senyawa, dan campuran. Jadi materi itu tersusun atas unsur, senyawa, dan campuran. Selalu yang ada di bumi ini, apa-apa yang berhubungan dan bersinggungan dengan kita secara langsung itu selalu dalam bentuk unsur, senyawa, maupun campuran. Nah, untuk selanjutnya, struktur materi itu menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, ataupun ion. Kalau molekul unsur, sebagaimana tadi kita bahas di depan, kalau molekul unsur ini berarti ikatan antara unsur yang sama, kemudian mereka membentuk molekul unsur. Misalnya oksigen, lalu rumus kimianya adalah O2, nitrogen, N2, kemudian hidrogen, H2, dan lain sebagainya. Kemudian ada molekul senyawa. Kalau molekul senyawa ini berarti gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Misalnya karbon dioksida, rumus kimianya selalu CO2, H2O, dan lain sebagainya. Kemudian ion. Kalau ion ini adalah unsur yang sudah memiliki muatan. Ada yang muatan positif kita sebut kation, ada yang muatan negatif kita sebut anion. Contohnya adalah, nih kita lihat, ion natrium dan ion klorin. Ada juga ion kalsium. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat dari materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat, misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. Biasanya ketika kita membeli suatu bahan kimia maksud saya,
maka kita akan menemukan bahan-bahan tersebut memiliki simbol-simbol yang seperti ini. Misalnya simbol seperti ini artinya mudah meledak, kemudian cairan mudah terbakar. Yang sering kita lihat adalah mobil pengangkut minyak dari Pertamina itu ya. Kita sering menemukan tulisannya mudah meledak, kemudian korosif, mudah terbakar, dan lain sebagainya. Ini harus kita cantumkan agar para manusia yang ada di sekitarnya itu lebih berhati-hati dan waspada dan mengetahui bahwa zat-zat tersebut bisa jadi berbahaya apabila penanganannya tidak sesuai dengan standar dari sifat-sifat materi tersebut. Sekian dulu video dari saya. Untuk perubahan materi dan materi-materi selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Tetap saran saya, ikuti video ini secara menyeluruh, jangan di-skip, jangan diloncati agar penjelasannya bisa komprehensif dan sempurna. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.